Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupan kamu ya. Tentunya untuk ke-12 zodiak ya. Oke, ini untuk tanggal 27 ya, 27 sampai 29 Januari 2026. Oke. Kalau gitu coba langsung aja, seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, mari kita cek hal-hal apa saja yang akan terkait dengan Aries di 3 hari ke depan ini Aries. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aries, ada apa saja di 3 hari ke depan Aries nih Kak. Yang pertama aku lihat di 3 hari ke depan Aries akan terkait dengan yang namanya kayak apa yang ngerasa sedih, merasa kecewa sama suatu hal, atau takut untuk mengambil resiko di sini ya. Adanya energi-energi perubahan yang terjadi di sini yang tak terduga juga gitu. Nanti kita lihat ya, apa sih yang bikin Aries jadi kecewa ataupun jadi sedih gitu di 3 hari ke depan ini. Oke, terus yang kedua di sini di 3 hari ke depan selanjutnya Aries juga akan terkait dengan yang namanya ada hal-hal yang akan kamu rasa gagal ya. Ada hal-hal yang bikin kamu jadi down atau masalah hal tertentu. Ada hal-hal yang kamu ngerasa kayak aku nggak mau berharap lagi tentang ini gitu, aku nggak mau berharap lagi tentang itu. Jadi di sini membuat Aries tuh sangat benar-benar udahlah, mungkin ini udah kelar sampai sini aja, udah finish, udah selesai, nah gitu ya. Terus yang ketiga di sini di 3 hari ke depan ini Aries juga akan terkait dengan kejujuran, kejelasan, keadilan ya, dan pertanggungjawaban yang diberikan seseorang terhadap kamu ya, sehingga memberikan keseimbangan ataupun kesetaraan gitu. Dan yang keempat di 3 hari ke depan di sini kamu juga akan terkait dengan yang namanya The Empress. Adanya kelimpahan di sini Aries ya. Oke. Kelimpahan soal apakah nanti kita lihat. Ya biasanya kelimpahan itu ketika hadir banyak sekali hal-hal yang dimudahkan buat kamu Aries. Banyak hal yang dimudahkan, banyak usaha yang juga dimudahkan. Jadi jarang banget Aries akan merasa susah dalam melakukan sesuatu seperti itu. Oke. Marilah kalau gitu kita lihat. Seperti biasa kita akan klarifikasi kartunya Aries di sini, tapi sebelum itu aku mau sebutkan dulu ya. Untuk angka keberuntungannya kamu di 3 hari ke depan ini ada di angka 5, 10, 2 dan 3. Itu Aries ya. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi dulu buat Aries. Two of Swords. Oh, Four of Cups. Dan of Pentacles, Three of Pentacles. Oke. Yang pertama, ya, Five of Cups diklarifikasi oleh Two of Swords. Apa sih yang membuat Aries itu jadi sedih, jadi kecewa, ataupun jadi kayak ngerasa nggak mau nggak mau terlalu mengambil resiko akan sesuatu di sini? Oh, bisa jadi seperti ini. Ada hal-hal yang dimana di 3 hari ke depan ini mungkin akan stagnan, dan mungkin lebih tepatnya kamu kayak diharuskan memilih sesuatu di sini. Cuma karena sesuatu yang mau dipilih ini juga nggak tahu ya seperti apa. Istilahnya kayak kamu disuruh pilih barang, tapi kamu nggak tahu nih bentuk barangnya. Contoh dari 3 barang A, B, C, D, Aries disuruh pilih, tapi Aries sendiri nggak tahu yang disuruh pilih ini apa yang dibentukannya. Yang A gimana nggak tahu bentuknya, yang B bentuknya gimana juga nggak tahu, yang C juga nggak tahu. Jadi ada hal-hal yang dimana kamu takut mengambil resiko pada suatu hal. Biasanya kan Aries itu risk taker banget ya. Ini enggak, kamu nggak mengambil resiko pada suatu hal yang di sini kamu buta, yang kamu ngerasa kayak aku nggak tahu akan
hal yang akan aku pilih ini. Jadi aku nggak mau milih sesuatu, milih konyol gitu, nggak mau Ariesnya ya. Sehingga di sini terkadang ada hal yang kamu kecewakan memang. Ketika ada kesempatan, ya, kesempatan bagus, tapi kamu nggak bisa mengambil resiko. Karena apa? Karena hal yang mau dipilih ini juga nggak tahu seperti apa bentuknya, jenisnya. Padahal kesempatannya memang lagi ada, tapi karena terlalu riskan juga kali ya, kayak daripada meraba-raba ke depannya udah terlanjur nyemplung, itu nggak baik. Nah gitu, Aries juga nggak mau konyol gitu teman-teman ya. Memilih sesuatu nekat-nekat konyol itu Aries nggak mau banget ya. Terus yang kedua, di 3 hari ke depan ini juga Aries akan terkait dengan yang namanya tadi kan, ada hal-hal yang bikin kamu jadi merasa gagal atau nggak berharap pada sesuatu lagi, atau ada apa ya aku bilangnya, hal-hal yang akan membuat kamu jadi down. Apa sih yang akan membuat para Aries itu jadi down di 3 hari ke depan? Ini soal pandangan negatif orang lain terhadap kamu. Itu cukup bikin kamu jadi down. Aku nggak tahu ya apakah ini bagian dari perasaan Aries saja atau ini memang benar-benar terjadi. Tapi kan biasanya Aries rebel ya, nggak peduli, yang penting aku nggak ngerepotin kalian gitu ya. Hidup kalian mau gimana ya terserah, aku nggak ganggu kalian. Mau kalian berpandang apapun sama aku juga tidak peduli, seperti itu ya. Sehingga di sini memang ya itu tadi ada hal-hal yang entah kenapa tiba-tiba kamu jadi down. Biasanya kamu nggak yang mudah down karena omongan orang lain, karena pandangan orang lain terhadap kamu, seperti itu. Oke, tapi ini entah kenapa mungkin lagi pakai perasaan banget ke Aries di 3 hari ke depan ini, karena tumben-tumbenan nih Ariesnya kayak ngerasa apa ya kalau aku bilangnya, ngerasa down lah gitu atas pandangan negatif seseorang terhadap kamu atau beberapa orang, atau memang di sini orang yang kamu pedulikan memandang negatif kamu. Bisa jadi itu bikin kamu jadi down ya. Terus yang ketiga, di 3 hari ke depan Aries juga akan terkait dengan keadilan. Keadilan soal apa Kak? Keuangan. Ada justice diklarifikasi oleh Nine of Pentacles. Ada keadilan soal uang, pertanggungjawaban seseorang akan uang terhadap kamu. Contoh, seseorang berhutang, kan bertanggung jawab tuh ya. Bahwa pada akhirnya dia berhutangnya sama kamu, bahwa pada akhirnya di sini dia yang benar-benar kayak Aries ini aku jelasin ya, uangnya hutangku sekian aku bayar sekian gitu, berjelas-jelas sama kamu tentang pembayaran. Beri keadilan buat kamu, mungkin selama ini susah ditagih Aries orangnya ya. Dan yang keempat di sini, di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan The Empress teman-teman ya. The Empress adalah sesuatu yang akan bikin Aries tuh jadi happy, jadi senang, jadi merasa sangat bersyukur, semua hal dimudahkan, terlihat banyak perkembangan gitu ya. Ini Three of Pentacles, soal kerjasama, bisnis, kerjasama, kolaborasi, apalah gitu. Aku lihat akan ada yang mudah buat urusan kerjasama dan bisnis kamu di sini. Mungkin kamu dengan karyawan kamu, mungkin kamu dengan partner bisnis kamu, dengan mitra, dengan konsumen, customer ya. Terlihat ada kerjasama yang baik ya, sinergi yang baik, sehingga membuahkan cuan yang lebih baik, seperti itu. Makanya hadir kartu Empress, The Empress di sini menunjukkan bahwa kamu dikasih kemudahan dalam kerjasama di sini yang akan terjalin di 3 hari ke depan ini, atau kerjasamanya mungkin sudah terjalin lama gitu ya, cuma mungkin merasa mudahnya baru di 3 hari ke depan ini gitu Aries ya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya di 3 hari ke depan. Itu ada Gemini, energi paling kuat aja langsung ya, Scorpio, Gemini, Libra. Itu aja teman-teman. Kalau untuk angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi, ada di 5, 10, 2 dan 3. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.